Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usulul Thalatha, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid, dan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu hanya beribadah kepada Allah semata. Tauhid maknanya secara bahasa masdar dari wahhada yuwahhidu, yaitu menjadikan sesuatu satu. Tauhid ini tidak akan terlaksana kecuali dengan peniadaan dan penetapan. Peniadaan hukum dari yang selain yang diesahkan dan menetapkan hukum hanya untuknya. Maka sebagai contoh kita katakan sesungguhnya tauhid seseorang tidak akan sempurna sampai bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, sehingga dia meniadakan peribadahan dari semua selain Allah Ta'ala dan menetapkannya hanya untuk Allah semata. Makna tauhid secara istilah diartikan oleh penulis Al-Usulul Thalatha, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dengan perkataannya, At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan, mengesahkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya, yaitu kamu beribadah kepada Allah semata, kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, kamu tidak menyekutukannya dengan nabi yang diutus, malaikat yang dianggap dekat, ketua, malaikat, dan seorang pun dari makhluk. Bahkan kamu mengesahkan Allah Ta'ala semata dengan beribadah hanya kepadanya, dengan mencintai dan mengagungkan, dengan berharap dan dengan takut. Maksud tauhid yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tauhid yang para rasul diutus untuk melaksanakannya. Karena tauhid inilah yang disepelekan oleh kaum-kaum mereka. Ada pengertian tauhid yang lebih umum, yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang khusus untuknya,
Macam-macam tauhid ada 3. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan, yaitu meyakini yang menciptakan hanya Allah, yang menguasai hanya Allah, dan yang mengatur hanya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Surat Fatir ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang hanya di tangannya kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Ala lahul khalqu wal amr. Perhatikanlah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dengan cara seseorang tidak menjadikan seorang pun selain Allah dia beribadah kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana dia beribadah kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan dirinya kepadanya. Ketiga, tauhidul asma'i was sifat, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang Allah mensifati dirinya dengannya, dan dengan sifat yang Allah mensifati dirinya dengannya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu caranya dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa yang Allah tiadakan, dengan tanpa merubah, menta'til, membagaimanakan dan menyerupakan. Yang dimaksud tauhid oleh penulis di dalam al-usulul thalathah adalah tauhidul uluhiyah, tauhid yang orang-orang musyrik tersesat padanya,
yang mana Nabi SAW memerangi mereka, menghalalkan darah mereka, harta mereka, tanah mereka, dan rumah mereka, serta menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Perkara yang paling banyak yang disampaikan oleh para rasul kepada kaum-kaum mereka adalah jenis tauhid ini, yaitu tauhidul uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 29. Sehingga ibadah tidak akan sah melainkan dipersembahkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menelantarkan tauhid uluhiyah ini, maka dia pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran. Walaupun dia menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Karenanya jika diumpamakan ada seseorang yang mengakui tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat dengan pengakuan yang sempurna, tetapi dia pergi ke kuburan lalu menyembah penghuni kuburan atau bernazar untuknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya dengannya, maka sesungguhnya dia pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu belum bertobat darinya, maka dia kekal di neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan untuknya surga dan tempat tinggalnya neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar. Dan orang-orang zalim sama sekali tidak memiliki penolong-penolong. Surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya tauhid adalah perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah, karena tauhid adalah pokok agama yang agama dibangun di atasnya semuanya. Oleh karena inilah Nabi memulai dengannya ketika mengajak kepada Allah dan memerintahkan siapa yang diutus oleh beliau untuk berdakwah supaya memulai dengan tauhid. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.